Halo adik-adik, selamat datang kembali di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kali ini tema kita adalah menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kita bertemu di Minggu Biasa ke-6, tanggal 14 Februari 2021. Nah adik-adik, kakak mau tanya, pernahkah kalian mengikuti perayaan Hari Kartini di sekolah? Ada pawai anak-anak dengan aneka baju adat dan baju profesi. Ada juga yang mengadakan bermacam-macam lomba, seperti menggambar, mewarnai, menyanyi, dan bercerita tentang kisah Kartini. Semuanya itu dilakukan untuk mengenalkan dan menceritakan tentang siapa Kartini dan apa yang sudah dilakukannya, yang memberi banyak manfaat yang kita bisa rasakan sampai dengan hari ini. Nah, hari ini kita juga mau belajar mewartakan tokoh yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita dan karya kasih-Nya bagi kita semua. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti bersama kegiatan Bina Iman kita. Tapi kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu bagi kami hingga pagi ini. Kami akan bersiap untuk belajar kembali mengenal keagungan-Mu lewat karya Yesus Putra-Mu. Tuntunlah kami agar kami bisa menjadi pewarta kasih-Nya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik, kita membaca kitab suci bersama. Hari ini bacaan diambil dari Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik terkasih, melalui bacaan hari ini, kita bisa mengetahui Tuhan Yesus berkarya kembali dengan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Si sakit datang memohon bantuan, dan Tuhan Yesus menanggapinya dengan menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika sembuhlah sakitnya. Dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu, orang yang sakit kusta dianggap sebagai najis. Hidupnya dijauhi dan dikucilkan. Mereka baru bisa diterima kembali ke dalam masyarakat jika pejabat yang berwenang, yaitu imam, menyatakannya sudah sembuh.
Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyembuhkan orang yang sakit kusta itu secara fisik saja, tetapi Yesus juga menginginkan orang itu memperoleh kembali hidupnya yang normal, yaitu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan ia untuk bersyukur atas kesembuhan dan karunia hidupnya yang baru. Orang yang disembuhkan itu pergi memberitakan karya dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, kita bisa belajar apa dari kisah tadi? Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita memohon kepada Tuhan dengan berdoa. Tetapi kita tidak boleh dan tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Tuhan memberikan dan mengizinkan sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Nya, untuk menggenapi rencana terbaik yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Jadi kita harus percaya penuh kepada keputusannya, termasuk jika itu belum sesuai dengan permohonan doa kita. Jangan lupa bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan. Bersyukur adalah cara kita berterima kasih sekaligus bersaksi atas kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana caranya bersaksi atas kebaikan Tuhan? Tunjukkan kesaksianmu dengan cara yang benar, agar orang lain pun bisa melihat dan merasakan karya dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Caranya, jika teman-teman punya hobi menyanyi, bernyanyilah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau jika ada teman-teman yang pintar menggambar, buatlah karya yang bagus yang menceritakan tentang kasih Tuhan. Atau ada teman-teman yang berbakat mendongeng atau bercerita, sebarkanlah kisah tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, yuk kita rekam video kalian menyanyikan lagu Jadilah Saksi Kristus. Lakukan dengan gerakan kreatif kalian ya. Kalau contoh lagunya sudah ada sebelumnya ya, kalian bisa memakai itu untuk belajar. Lalu kalau sudah, silakan kirim video kalian ke email binaimansantogabriel@gmail.com. Jangan lupa ya. Seperti biasa, kita punya sikap hidup baru di setiap minggunya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan bersemangat dan tidak malu-malu untuk mengabarkan kasih Tuhan kepada orang lain di sekitarku. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Nah adik-adik, mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu mendengarkan dan memperhatikan setiap doa kami. Kami percaya kepadamu
Engkau selalu memberi yang terbaik untuk kami. Mampukan kami untuk bisa mewartakan kebaikan-Mu dengan segenap hati kami. Bunda Maria, sertai kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Jangan sedih karena kita akan bertemu di minggu depan. Tetap sehat dan semangat, dan jangan lupa untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Bye!